Halo teman-teman, jumpa lagi bersama kakak di channel Le Guru Les. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang aritmatika sosial. Kita akan belajar tentang bruto, tara, dan neto. Jadi apa sih bruto, tara, dan neto? Yuk kita belajar bersama-sama. Oke, sama seperti video-video sebelumnya, ketika kita menyelesaikan soal-soal tentang aritmatika sosial, maka sangat mudah kalau kita bisa menulisnya dengan bentuk yang rapi dan apa yang diketahui dan ditanya dalam bentuk tabel. Nah, rumus-rumus yang digunakan masih sama nih. Masih tentang penjualan, tentang persentase, tapi kakak tambahkan satu rumus baru tentang bruto, tara, dan neto. Jadi apa sih bruto, tara, dan neto? Jadi kalau bruto itu adalah berat seluruh isi dan bungkus. Oke ya. Jadi kalau kalian beli Lay's, beli Citato, berat yang dicantumkan adalah berat neto. Neto sama dengan sekian gram. Nah, itu artinya neto adalah isinya saja, Lay's-nya doang. Tapi tidak termasuk dari bungkus dan juga udara yang ada dalam Lay's-nya, ya. Nah, kalau neto itu adalah beratnya saja. Kalau tara itu adalah berat bungkusnya. Ini adalah berat bungkusnya. Ya. Berapa sih bungkusnya gitu ya? Atau peti. Kalau kalian beli jeruk, oh jeruknya 10 kilo. Apakah itu neto atau bruto? Nah, itu kamu mesti tanya sama pedagangnya. Ini 10 kilo jeruknya aja atau 10 kilo sama kardusnya? Kalau sama kardus mungkin bedanya nggak terlalu jauh ya. Tapi bagaimana sama kayu? Nah, ini 10 kilo. Ternyata ketika kamu keluarin jeruknya 8 kilo. Ternyata 10 kilo itu sama kayunya. Gitu ya. Oke, kita langsung saja ke soal-soalnya. Nah, ini soal yang pertama, masih soal mudah. Berat suatu peti kosong adalah 0,75 kg. Seorang pedagang mangga membeli 10 peti berisi mangga dengan berat tiap peti 15 kg. Nah, ini 15 kg adalah peti dan mangganya. Gitu ya. Harga tiap kilogram mangga adalah 7.000. Berapa harga total mangga yang terdapat dalam peti-peti tersebut? Nah, seperti video-video sebelumnya, kita akan bikin tabel. Kita ada yang namanya pembelian. Gitu ya. Ada yang namanya penjualan. Itu ada yang namanya untung atau rugi. Nah, biasanya kakak akan tambahkan satu tabel kecil. Nah, kenapa kakak tambahkan satu tabel kecil? Sebenarnya bisa saja kita satukan kalau banyak, tapi kalau sedikit kakak bisa tambahkan satu tabel kecil. Itu adalah si brutonya berapa, taranya berapa, netonya berapa. Oke, ya, kalau kita lihat nih, brutonya ada 15 kg. Oke, taranya, nah ini adalah berat peti kosong gitu ya. Jadi berat peti kosong, berat kardus kosong, itu adalah 0,75 kilo. Nah, maka netonya atau mangganya saja berapa tuh? 14,25 kilo. Oke, ya, ini penting. Jadi kakak catatan sedikit ke samping. Oke. Nah, seorang pedagang mangga membeli 10 peti. Nah, ini berarti ada 10 peti mangga. Ada 10 peti mangga. Ya. Berarti masing-masing isi mangganya berapa ya? Nah, berisi 14,25 kilo mangga. Ya. Bukan 15 kilo. Kenapa? 15 kilo itu adalah berat peti dan mangganya. Sedangkan di sini mangganya aja nih. Oke. Harga tiap kilo. Nah, ini harganya. Harga 1 kilo. Itu. Harga beli 1 kilogram itu ada ya. Tapi dia beli 10 peti. Ya, berapa harga total? Nah, ternyata ditanya hanya harga pembelian. Harga belinya berapa nih, ya. Nah, kita bisa hitung harga beli 1 peti dulu. Atau kita bisa hitung ini banyak cara nih ya. Kita bisa hitung harga petinya dulu. Harga 1 peti berapa, kemudian kita kali 10. Atau bisa juga kita hitung berapa kilo sih mangga yang dia beli gitu ya. Berarti kalau kita hitung ke sini, total mangganya. Nah, ini kakak agak terlalu kecil, harusnya kakak sedikit lebih besar sehingga bisa langsung tulis bawahnya. Total mangganya itu adalah 10 dikali 14,25 atau 142,5 kg. Maka harga pembeliannya, pembelian totalnya, itu adalah 142,5 dikali dengan 7.000. Nah, berapa nih? 997.500. Oke, ternyata harga belinya segini nih, 900.000, hampir sejuta. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi ada membeli sesuatu belum tentu
jumlah kilogramnya adalah sesuai yang kita dapat. Jadi kita mesti berhati-hati ya. Kita mesti tanya ini harga 1 kilonya, 1 kilo bersama peti atau mangkanya saja. Nah, ini kira-kira seperti ini. Jadi kalau kita beli beras, oh karungnya itu berasnya 25 kilo. 25 kilo itu sama karung atau berasnya aja gitu ya. Ya, kita coba lagi ya soal berikutnya ya. Nah, satu kontainer kacang keledai mempunyai ketentuan sebagai berikut. Tara berbanding neto 1,5 berbanding 190. Brutonya adalah 766 ton. Harga 1 kg kacang keledai adalah 8.000. Berapa total harga total kacang keledai tersebut? Oke, berarti kita tulis dulu tabelnya. Kita punya pembelian. Nah, kita punya penjualan yang tidak akan kita pakai, kecil aja. Kita punya untung atau rugi. Kita juga nggak pakai, kita hati saja. Oke. Kemudian kakak punya lagi tabel kecil adalah tabel bruto, tara, dan neto. Oke ya. Selalu deketin supaya nggak bingung. Nah ini perbandingan nih. Nah ini bentuknya perbandingan ya ternyata ya. Kita bikin sedikit berbeda tabelnya. Nah ini perbandingannya, ini aslinya ya berapa. Perbandingannya adalah satu taranya 1,5. Oh, sebentar. Supaya tidak sulit, kita ubah dikit lagi ya. Nah. Tara banding neto itu adalah 1,5 banding 190. Atau tara banding neto adalah berapa nih? 15 dibanding 1900 gitu ya. Kakak biar mudah bikin seperti ini. Maka tara banding neto banding bruto. Nah, ini adalah 15 banding 1900 banding 1915. Kenapa? Tinggal tambahin aja. Anggap aja nih kilogram gitu ya. Nah, ini penting. Oke, sekarang kita punya brutonya. Nah, bruto, tara, dan neto. Brutonya dia bilang 7,66 ton. Berarti kakak langsung ubah jadi kilogram ya. Brutonya itu adalah berapa nih? 7.660 kilogram gitu ya. Taranya nggak tahu. Nah, tapi kita punya perbandingannya. Perbandingannya adalah 1915. Netonya itu adalah taranya itu adalah 15. Netonya adalah 1900. Oke ya. Nah, yang ditanya itu adalah di sini kita tahu nih harga 1 kilogram ya. Harga beli 1 kilogram kacang keledai itu adalah 8.000. Ya, berarti kita mesti tahu nih berapa kilo nih, ya. Kita mesti tahu netonya nih, kacang keledai yang dibeli berapa. Berarti ini adalah kita cari 1900 per 1915 dikali 7660. Jawabannya adalah 7.600 kilogram. Oke ya. Ngitungnya bisa coret-coret ya. Ini dibagi 5 dulu masing-masing pelan-pelan. Maka ini total pembeliannya adalah 7.600 kilogram. Nah, maka pembeliannya ya tinggal 7.600 dikali dengan 8.000. Berarti berapa? Nah, ini hasilnya adalah 60.800.000. Oke ya. Nah, jadi kira-kira cukup gampang ya. Jadi bruto tara neto itu biasanya kakak akan hitung sedikit terpisah supaya tidak mencampur dengan tabel pembelian, penjualan, untung rugi dan sebagainya. Nah, nanti ke depannya kita akan menggunakan teknik seperti ini. Dan jadi yang bagian tabel pembelian, penjualan, untung rugi itu murni hitungan-hitungan yang dibelinya aja. Oke ya, bruto tara neto jangan dicampur di situ, nanti kita pusing menghitungnya. Oke, kita coba lagi beberapa soal ke depan. Nah, ini Pak Sofyan membeli 10 karung beras dengan bruto 80 kg tiap karung. Harga total pembelian adalah 4 juta. Berat neto beras tersebut adalah 76 kilo gitu ya. Jadi dari 80 kilo ternyata berasnya 79 kilo. Berarti 1 kilonya adalah karungnya ya. Nah, tiap karung kosong laku dijual seharga 5.000 sebuahnya. Sedangkan beras laku dijual dengan harga 5.500. Berapakah laba yang diperoleh oleh Pak Sofyan? Oke. Berarti sekarang ada yang namanya pembelian. Oke. Ada penjualan. Ada laba ya. Oke.
Ada satu lagi adalah si bruto, tara, dan neto. Brutonya 80 kilo. Nah, netonya 79 kilogram. Nah, ini neto, nah itu taranya kebalik tuh kakak nalonya ya. Taranya adalah, kita nggak tahu, 1 kilogram ya berarti ya, 1 kilogram. Dimana netonya adalah 79 kilogram. Nah, yang dibeli itu adalah sebuah beras. Nah, berasnya berapa nih belinya ya? Ini 10 karung. Nah, ternyata ada karung lagi nih nanti di sini. Kenapa kakak tulis di sini? Karena karungnya ternyata bisa dijual nih. Oke ya. Ini ada 10 karung beras dengan bruto 80 kg tiap karung. Harga total pembelian 4 juta. Oke, harga totalnya adalah 4 juta. Ini adalah harga beli totalnya 4 juta gitu ya. Kemudian berat netonya 79, tiap karung kosong. Laku dijual seharga 5.000. Berarti ada 10 karung dijual ya. 10 karung dikali 5.000. Nah, ini adalah 50.000. Karungnya dijual. Sedangkan beras laku dijual dengan harga 5.500 per kilo. Harga jual 1 kilo. Nah, ini adalah 5.500. Yang dijual berapa banyak ya? Oke. Yang dijual itu adalah 79 kilo dikali 10. Kenapa dikali 10? Karena dia beli sebanyak 10 karung gitu ya. Berarti 790 kilogram. Artinya harga jualnya adalah 790 dikali 5.500. Berapa nih ya? Hasilnya adalah 4.345.000. Wah. Ya. Atau berarti total penjualannya adalah, ini tambahin ya, berarti 4.395.000. Oke, ini adalah harga jualnya nih. Kenapa perlu ditambahkan dengan karung? Karena karungnya dijual. Nah, yang ditanya adalah labanya. Nah, berapa sih labanya atau untungnya? Ingat kalau kita lihat pembeliannya lebih kecil daripada penjualan. Maka untung atau laba, nah ini pasti penjualan dikurang pembelian, gitu ya. Berarti ini 4.395.000 dikurang 4 juta. Atau labanya atau untungnya adalah 395.000. Oke ya. Jadi tidak sulit ya. Jadi sama saja seperti yang biasa, cuma sekarang ada satu parameter baru, bruto, tara, dan neto. Kalau sebelumnya, yaudah belinya 30 kilo dijual 30 kilo. Nah sekarang ternyata ada karungnya yang harus dihitung berapa kilo. Sehingga yang dijual tidak mungkin 80 kilo. Tapi bisa juga di soal, oh karungnya dijual lagi. Sehingga bisa mendapatkan pendapatan lebih. Oke ya, kita coba lagi untuk soal yang terakhir di bruto, tara, neto. Sengaja kakak soalnya tidak terlalu banyak karena biasanya soalnya agak sedikit lebih ribet. Ya. Dikatakan seorang pengecer gula membeli 50 karung gula dengan harga 520.000 per karung. Pada setiap karung tertulis bruto 100 kilo dan tara 2 kilo. Ongkos kuli untuk mengangkut tiap karung 1.000. Harga jual karung segini 1.150. Berapakah harga jual tiap kilogram agar seluruh keuntungan yang diperoleh dari 50 karung beras itu adalah 325.000, gitu ya. Oke, kita coba ya. Nah, sebelum lanjut kakak mau revisi sedikit. Jadi ini kalau kita lihat dari soalnya keuntungannya agak terlalu kecil ya. Nanti kita perhitungannya agak susah. Nah, kita tambahin sedikit. Keuntungan yang kita mau adalah 3.250.000. Oke ya. Yuk kita hitung sama-sama ya. Maka kita punya tabel. Ada pembelian. Ini ya, ada pembelian. Ada penjualan, ada untung. Ya, ada kita punya bruto, tara, dan netonya ya. Brutonya adalah 100 kilo dengan neto 2 kilo.
dengan tara 2 kilo, artinya netonya adalah 98 kilogram. Oke ya. Oke, pembelian. Oke. Membeli 50 karung gula. Oke ya. Masing-masing harganya adalah 520.000. Oke, kita hitung langsung nih ya. Maka bisa kita dapatkan harga beli gulanya. Nah, itu adalah 50. Coba kakak geser dikit. Harga beli gulanya, nah ini adalah 50 dikali dengan 520.000. Oke ya, ini adalah 26 juta. Oke, banyak nih modalnya, 26 juta. Oke, kemudian ongkos kuli untuk mengangkat tiap karung ke gudang adalah 1.000. Nah, ini ongkos. Ingat ya, kalau ada ongkos-ongkos, kita hitung di pembelian. 50 dikali 10.000 deh, jangan 1.000. Wah, kulinya kasihan banget ya. Dikasih harga cuma 1.000. Oke, berarti adalah 500.000. Oke, kalau kita hitung, berarti total pembeliannya adalah 26.500.000. Udah gak ada ongkos lagi ya. Oke, sekarang penjualannya, wah belum tahu nih, penjualannya belum tahu berapa. Tapi dia mau untung. Ya, dia mau untungnya itu sebesar 3.250.000. Ya, untungnya maunya 3.250.000. Oke, harga jual karung. Oh, ternyata ada harga jual karung. Harga jual karung adalah 50 dikali 1.250. Berapa? 62.500. Oke, kalau karung murah, kita nggak usah revisi harganya ya. Berapa harga jual tiap kilogram agar seluruh keuntungan yang diperoleh dari 50 karung tersebut adalah 3.250.000. Oke, berarti, nah kakak tulisnya agak bawah. Nah, ini harga jual karung harusnya kakak tulisnya sejalan dengan ini ya, supaya nggak pusing gitu ya, tapi nggak apa-apa. Nah, berarti total harga jualnya, kan dia mau untungnya segini ya, 3.250. Nah, ini adalah berarti harga beli ditambah untung ya. Harga belinya adalah 26.500.000 ditambah 3.250.000. Berarti ini adalah berapa nih? 29.750.000. Oke ya. Oke. Nah, tapi dari 29.750.000 ternyata dia mendapatkan uang 62.500 dari menjual karung. Oke ya, berarti harga jual beras coba kita pakai warna yang berbeda. Harga jual berasnya aja ya, berarti 29.750.000 dikurang 62.500. Kenapa? Karena 62.500 itu termasuk pendapatannya dia. Oke ya, berarti ini hasilnya adalah 29.687.500. Oke. Nah, ini harga jual berasnya saja. Apakah berhenti sampai sini? Ternyata tidak ya. Berapakah harga jual tiap kilogram gula? Kok beras sih? Gula. Oke, gula. Oke, ya, berarti harga, kakak pindah ke sini ya, karena nggak muat ya. Harga jual 1 kilogram gula. Oke, berarti tinggal total ini nih. 29.687.500 dibagi dengan berapa nih? 10 karung kali netonya 98 ya. Berarti 980. Nanti kita akan dapatkan hasil. Nah, ini bukan 10 ya, ternyata adalah 50. Ingat ya, tadi kita belinya 50 karung. Nah, ini hasilnya adalah 6.059. Oke, ya, ini memang 58, sekian, tapi kakak bulatkan jadi 6.059. Oke
Oke. Nah, ini memang hitungannya agak sedikit lebih sulit. Ya, berdoa saja guru kalian tidak mengeluarkan soal dengan tingkat hitungan yang sesulit ini. Oke ya, kalau kakak harus menghitung seperti ini, maka kakak akan hitungnya, ini dulu kakak bagi dengan 50. Oke ya, bagi dengan 50 hasilnya berapa. Terus kemudian kakak akan hitung sedikit demi sedikit. Dibagi dengan 2, 98 jadi 49, dibagi dengan berapa lagi gitu ya, sampai mendapatkan angka yang paling kecil, baru kakak bagi dengan hitungan bersusun. Nah, jadi kira-kira seperti itu untuk bruto tara neto. Sebetulnya mirip-mirip saja dengan soal-soal sebelumnya, cuma ada tambahan sedikit variasinya aja. Oke, nah terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa video ini dibagikan ya, sehingga teman-teman kamu juga bisa belajar. Jangan lupa videonya di like dan juga subscribe di channelnya kakak.